Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Ayo, pencar, wah ayo. Pencar. Seorang petani kopi di Lampung Barat tewas dimangsa harimau. Suami yang membunuh istrinya di Bandar Lampung dibekuk. Tersangka merekayasa pembunuhan korban tewas akibat serangan jantung. Pengurus rumah retret di Lampung Selatan bersih-bersih lingkungan gereja dan Goa Maria menyambut perayaan kenaikan Yesus Kristus. Ayo, pencar, wah ayo. Pencar. Terjadi lagi seorang petani kopi di Lampung Barat tewas diduga akibat dimangsa harimau. Mayat korban ditemukan pada Rabu siang. Korban bernama Sudarsono umur 50 tahun yang tewas di perkebunan kopi dekat hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS di Desa Sukadamai, Kecamatan Air Hitam. Menurut polisi, korban merupakan warga Grobogan, Jawa Tengah yang jadi penggarap kebun kopi milik warga Lampung Barat. Korban sempat dinyatakan hilang sejak hari Sabtu 24 Mei lalu. Oleh keluarga dan pamong desa yang mencarinya, kemudian menemukan korban sudah tewas di dekat gubuk di kebun kopi yang digarapnya. Beberapa organ tubuh korban ditemukan terpisah dan sebagian lagi hilang, diduga dimakan harimau. Dari sekitar penemuan jenazah juga ditemukan jejak bekas kaki dan kotoran harimau. Memang korban S ini ya ditemukan oleh masyarakat ya yang diperkirakan korban ini meninggal dunia akibat daripada satwa ataupun hewan buas, yang dimana hewan buas ini diperkirakan saat ini diduga adalah harimau, dimana memang di TKP setelah kita lakukan penyelidikan dan tim Inapis turun dari Polres Lampung Barat ditemukan juga jejak berikut kotoran-kotoran jenis hewan harimau. Petani di Lampung Barat yang tewas dimangsa harimau sering terjadi karena lahan kebun kopi yang digarap korban berada di dekat hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang jadi habitat harimau Sumatera. Sejak 2024 hingga kini sudah ada 5 petani kopi yang tewas dimangsa harimau. Petugas juga telah menangkap 2 harimau yang diduga pemangsa para petani itu. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Peribahasa tersebut mungkin cocok untuk menggambarkan kebohongan Hengki yang merekayasa pembunuhan istrinya terkena serangan jantung. Pria umur 32 tahun ini ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama 2 hari. Pembunuhan itu terjadi pada Minggu dini hari saat korban yang jadi pengemudi ojek usai mengantarkan pelanggannya ke pasar Kota Karang, Teluk Betung, Bandar Lampung. Korban diadang dan dicekik hingga tewas di jalan sepi. Saat kejadian, muncul teman korban yang ikut menggotong mayat korban dan keduanya kemudian kabur. Mayat korban kemudian ditemukan warga. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap rumah tangga tersangka dan korban sedang tidak harmonis dan mereka telah pisah rumah sejak 3 bulan lalu. Pembunuhan dipicu tersangka marah karena korban yang telah meminta bercerai itu menolak diajak berhubungan intim dengan tersangka. Bahasa dari pelapor melempar ke arah motor tadi, sehingga kemudian yang bersangkutan jatuh. Pada saat jatuh tersebut sudah mengeluarkan suara seperti orang mendengkur
Saat itu pelaku tidak menolong korban, tetapi memanggil temannya yang menemani dia. Jadi ada satu teman yang menemani pelaku ini pada saat kejadian. Temannya kita inisial R. Saat ini masih kami lakukan pencarian karena yang bersangkutan saat ini tidak ada, melarikan diri. Mereka kemudian mengangkat korban, meletakkan di atas sepeda motor. Si R tadi membantu mengangkat kakinya. Pembunuhan itu terungkap setelah polisi mendapat kesaksian warga. Pada kasus tersebut, seorang teman tersangka yang mengetahui pembunuhan itu masih buron. Babila melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang maling yang menyasar sepeda motor petani di kebun diringkus polisi tanpa melawan pada Rabu siang. Tersangka bernama Asro ditangkap di rumahnya di Desa Wailahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka terlibat pencurian 8 motor milik petani. Ia memanfaatkan kelengahan korban yang sedang sibuk bekerja di kebun. Tersangka biasanya menyasar sepeda motor yang diparkir jauh dari korban berada. Pencurian dilakukannya dengan merusak kontak motor menggunakan kunci T. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita beberapa kunci T dan 3 unit sepeda motor hasil curian tersangka sebagai barang bukti. Kebun tempat posisinya ada motor itu di kebun dari posisi maksudnya ada motor yang parkir di kebun posisi yang punyanya lengah gitu, itu baru bisa saya ambil jual. Pulau Panggung? Di Pulau Panggung 6 kali Pak. Sudah 6 kali. Sebelumnya sudah pernah masuk penjara? Sudah pernah Pak. Kasus apa? 480 Pak. Pernah ada mas motor? Ada motor Pak. Oke. Ya tanya. Ya, Jadi ngelakuin malingnya sendiri? sendiri Pak. Mau bertobat nggak setelah ini? Saya janji Pak, saya bertobat setelah itu Pak. Ini juga saya bilang saya benar-benar terpuruk posisinya. Sementara ini hasil keterangan kemudian barang bukti yang ada bahwa pelaku ini melakukan pencurian ada di beberapa TKP, yaitu 5 TKP. Dan saat ini masih dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti yang belum ketemu. Untuk pasal disangkakan Pak? Ya, pasal yang disangkakan oleh tersangka adalah 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tersangka merupakan seorang residivis kasus yang sama. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus kembali masuk penjara. Ancaman hukuman 7 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Sebanyak 72 unit sepeda motor aset pemerintah Kabupaten Lampung Utara hilang tanpa jejak. Hal tersebut terungkap saat Wakil Bupati Lampung Utara Romli memeriksa aset kendaraan para pegawai di 11 dinas pada Rabu pagi. Dari penelusuran di bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, terdapat beberapa bangkai sepeda motor yang tersimpan di gudang, namun itu tidak termasuk 72 motor yang sedang dicari. Wakil Bupati memperkirakan 72 motor dinas itu masih dipegang oleh pejabat lama yang telah dimutasi atau bahkan sudah pensiun. Hampir kasusnya sama yang ditemukan setiap OPD, ada simpang siur kendaraan. Nah, ini yang lagi tugas kita untuk menertibkan, ada yang mungkin dibawa pejabat lama, bahkan sudah pensiun dan lain sebagainya. Saya berharap para pejabat yang membawa kendaraan yang memang bukan lagi wewenangnya, mohon segera dikembalikan, dan juga baik yang sudah pensiun purna bakti maupun yang pejabat yang pindah ke dinas lain, biar tertibnya daripada aset kita untuk apel kendaraan di setiap OPD. Jadi kita buktikan bahwa fisiknya betul ada. Dicek sama Pak Wakil ada 11 OPD. Dari 11 OPD itu terdapat dalam catatan database aset ada 180 unit kendaraan roda 2. Ketika tim turun, Pak Wakil turun, itu ditemukan yang hadir hanya 88. Yang 92-nya tidak hadir, lagi dicek apakah pindah ke tempat kerja lain. Dan dari 11 OPD terdapat 11 unit kendaraan baru yang perpindahan
dari dinas manapun itu kami lagi cek pula. Berarti 72-nya hingga saat ini masih pemeriksaan ya Pak ya? Ya, yang untuk 72 ini kami sedang telusuri, SKPD telusuri, apakah dia dibawa pegawai pindah SKPD ataukah dibawa pensiunan. Wakil Bupati Lampung Utara meminta para pemegang kendaraan dinas yang sudah bukan lagi wewenangnya untuk segera dikembalikan ke Pemda. Kendaraan dinas itu dibeli menggunakan APBD yang diperuntukkan untuk kendaraan operasional pegawai aktif dan bukan untuk dimiliki pribadi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.